penuh sukacita bersama tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dan juga saudara dan saudari seiman yang saya kasihi. Dan sebelum itu saya mau juga mengucap syukur dan terima kasih banyak-banyak bagi rakan seperjuangan saya di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, Kerajaan Sorga. Nama dia Pastor Tom Yep yang berkhotbah minggu lalu ya. Yes. Terima kasih Tommy. Yes, okay. So saya Pastor Milaliko. So pagi ini, hari ini saya mau terus sambung khotbah saya dari 2 minggu yang lalu, yaitu tentang kita telah menikmati beberapa minggu sebulan 2 ini, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan minggu yang lalu saya mau sambung dari kerajaan Allah dengan Roh Kudus. Yes. Jadi saya mau menggalakkan orang saudara dan saudari yang belum mendengar yang dua minggu yang lalu, sila hubungi YouTube ataupun Facebook kan, Facebook right, untuk mendengar khotbah itu. Ini adalah kebaikan yang kita ada sekarang, tak payah ulang-ulang ya. Yes, good, amen. So, yaitu minggu lalu saya sentuh tentang sedikit Roh Kudus adalah topiknya sungguh luas, sungguh tinggi, sungguh lebar dan sungguh dalam ya. Oke, tetapi kita tahu yaitu Tuhan mau gereja memperkenalkan Roh Kudusnya kepada mereka yang baru percaya, ataupun kepada mereka yang belum mengenal Roh Kudus. Seperti kita memperkenalkan sahabat karib kita ya. Oh, tadi kita menyanyi di sisiku panganku timeruan ya. I got a very wonderful friend, a best friend of mine. His name is Jesus, and his name also is the Holy Spirit, and his name is also God the Father. Wow, he has got so many titles. Okay, tidak mengapa. Okay, jadi perkenalkanlah gereja yang baru ataupun yang belum mengenali Roh Kudus. Perkenalkan mereka kepada Roh Kudus, dan juga perkenalkan mereka kepada pelengkapan rohani yang diberi Roh Kudus. Apa itu? Karunia Roh. Ini penting ya, karena kerajaan Allah, kita subjek kerajaan Allah. Raja kerajaan Allah adalah Yesus, adalah Allah. Ya, tidak akan bergerak, tidak dapat bergerak tanpa kuasa Roh Kudus. Yesus mengatakan, kalau saya mengusir setan-setan dengan Roh Kudus, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. So, gereja ini tentang gereja ya, tentang kerajaan Allah. Roh Kudus adalah kuasa yang menggeraknya, yang membangunnya, mengembang dan menghidupkannya. Amen. So, kita telah melihat kepada Roh Kudus, yaitu pemberian ataupun karunia Roh Kudus, yaitu bakat-bakat yang dari surga, bakat-bakat yang diberi oleh Roh Kudus. Yaitu yang satu yang saya sentuh 2 minggu yang lalu, yaitu Allah mau menggunakan mulut kamu dan saya. Amen. Ya, luar biasa. Karena itu adalah satu yang senantiasa kita gunakan. Kadang-kadang masalah datang dan juga dari mulut kita kan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi Allah mau menggunakan mulut kita. Jadi saya bermula dengan karunia bercakap dengan bahasa yang lain, bahasa roh. Okay? Dalam pendek, karunia bahasa roh lah, ya. So kita melihat, saya tidak mau mengulang apa yang saya katakan dulu. Jadi ini adalah karunia untuk pribadi, untuk individu yang diberi Tuhan.
adalah bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberi bahasa roh ini. Bukan sekolah itu, sekolah ini. Bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Jadi di dunia ini ada banyak bahasa kan? Kurang lebih 6.000 bahasa manusia di dunia ini. Tidak termasuk bahasa-bahasa malaikat. Tidak termasuk bahasa-bahasa surgawi. Jadi kalau tadi kita dengar semua yang baik, yang sempurna datang dari atas, dari Bapa yang tidak berubah. So, kita perlu menerimanya. Karunia adalah gifts, present. Untuk apa? Untuk diterima. Untuk memiliki karunia bahasa roh, kamu dan saya harus percaya pada Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan siapa yang memberi karunia bahasa roh itu? Bahasa roh itu dari siapa? Dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi. Jadi yang luar biasanya, bahasa itu bukan bahasa yang kamu tahu, bukan bahasa yang kita pelajari, bukan bahasa yang dari sekolah ini, sekolah itu, bukan karena kita berusaha, kita menerima bahasa itu. Tidak, bahasa roh itu diberi oleh Roh Kudus. Bahasa yang tidak pernah kita pelajari. Dan kita yang menerima bahasa itu pun bila kita bercakap dalam bahasa roh itu, kita sendiri pun tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak paham ya. Kecuali ada orang yang menafsirnya. Interpret ya. Dalam bahasa yang kita paham. Jadi firman Tuhan mengatakan bahasa roh yang diberi Roh Kudus itu adalah untuk membangun individu. Itu sebab sentiasa saya menggalakkan Kristen, kamu dan saya, gunakan bahasa roh itu, berdoa dalam bahasa roh itu. Karena banyak kali kita tidak tahu apa yang mau kita doa. So bahasa roh itu tidak perlu pakai pikiran kita untuk berdoa. Kore pada peran dia pada dalam waktu yang sama kita boleh pikir tentang firman Tuhan yang lain mungkin ya. Roh Kudus yang berdoa. Firman Tuhan yang luar biasa mengatakan kamu bercakap dengan Bapa kamu di surga. Pagi ini awal saya, semalam awal seharian saya bercakap dengan Bapa saya di surga. Subromaya teke tabaya yoto to sapa. Bercakap dengan Bapa Allah Bapa. So bahasa roh. Oke. Bilakah kita menerima bahasa roh ini? Oke. Seringkali kebiasaannya bila kita membaca Alkitab, bahasa roh diberi Roh Kudus selalunya ya. Tetapi bukan sepenuhnya. Kebiasaannya. Bila kita menerima baptisan Roh Kudus, bila kita menerima Roh Kudus, pada saat itulah Roh Kudus juga memberi kamu dan saya bahasa roh. Ini seringkali berlaku. Ini luar biasa. Dan kadang-kadang dan juga nubuat juga. Karunia nubuat. At the same time, mujizat. Tetapi karunia yang lain yang 8 itu, karunia apa? Karunia mujizat, pengetahuan, mentafsirkan bahasa roh, dan apalagi karunia iman. Itu kemudiannya. Saya mau merujuk kita kepada Alkitab, yang mengambil nota tulis saja di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 dan sampai 4 di sana. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4, apa yang berlaku? Ini adalah janji Allah yang zaman akhir, yang mencurahkan Roh Kudus kepada manusia yang percaya. So, pada hari Pentakosta, murid-murid, siapa murid-muridnya? Orang Kristen, yaitu Yesus
Ya, murid Yesus, mereka sudah percaya, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Yesus mengatakan, tunggu, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Jadi 120 murid Yesus menunggu di mana? Di Yerusalem. Dan tiba-tiba mereka mendengar ada bunyi ribut angin kencang di bangunan itu, di atas bumbung itu. Dan kemudian mereka melihat apa? Api menyala bertabaran dan hinggap di setiap orang yang percaya di sana. Berapa orang? 120. Dan bila itu berlaku, mereka ini 120 dibaptisa di dalam Roh Kudus, dan mereka mula bercakap dengan bahasa-bahasa lain. Itu firman-Nya. Bahasa yang diberikan oleh siapa? Roh Kudus untuk diucap. Nah, jadi kita melihat di sini mereka menerima apa? Baptisan Roh Kudus, ataupun dipenuhi oleh Roh Kudus, ataupun menerima Roh Kudus, ataupun diurapi oleh Roh Kudus. Gelarannya banyak, bahasanya banyak, tetapi maksudnya sama. Dan waktu yang sama, Roh Kudus yang telah memenuhi 120 orang itu juga Roh Kudus memberi karunia apa? Bahasa lain, yaitu bahasa dari Roh Kudus lah. Bahasa manusia ataupun bahasa malaikat, bahasa surgawi yang tidak pernah mereka pelajari. Nah, jadi itu satu case. Jadi apalagi kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, oke, yang mengambil nota, pasal 10 ayat 44 sampai 48 ya. Apa yang berlaku di sini? Petrus, Tuhan Yesus utus Petrus kepada orang bangsa lain. Karena sebelum ini orang Yahudi saja dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu pun mereka yang telah percaya pada Yesus. Jadi Rasul Petrus pergilah dengan rombongan orang Yahudi ke rumah siapa? Cornelius. Bukan bangsa Yahudi, bangsa lain seperti bangsa kamu dan saya di sini ya. Dan di rumah Cornelius itu Petrus memberitakan Injil, memberitakan berita baik tentang kerajaan Allah. Dan ini yang berlaku ya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44, saya baca. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Wah, hebat ini. Tidak banyak orang yang saya temui, orang pagan yang mendengar berita baik, terus percaya pada masa itu, terus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan terus diberikan karunia-karunia bahasa roh. Tidak banyak yang saya temui, tetapi ada. Ini boleh berlaku sekarang. Kamu dan saya melakukannya untuk yang berlaku pada orang yang percaya. Ya, jadi semasa Petrus berkhotbah, mereka sudah percaya. Tidak ada Petrus mengatakan, siapa yang mau terima Yesus, siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, mari maju ke hadapan, saya mau doa. Tidak ada. This is a miracle. Ini mujizat, ini Tuhan, ini gereja. Tetapi sekarang sedih. Banyak gereja tambah ini, tambah itu, tapi tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi itu sebab jarang mengatakan, kamu mau terima Yesus? Tidak. Roh Kudus akan mengisap dia. Kita banyak di sini, banyak yang percaya Yesus, penuhi oleh Roh Kudus. Siapa punya angkara, siapa punya kekuatan, Roh Kudus yang mengisap. Roh Kudus yang menyelamat. Luar biasa. Oke, kita terus membaca ya. Ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Ini adalah orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus ke rumah Cornelius. Tercanggang-canggang karena melihat apa yang mereka lihat, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain juga. Dalam bahasa Inggris, and those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter
because the gift of the Holy Spirit has been poured out on the Gentile too. Because the gift of the Holy Spirit. Karena karunia Roh Kudus. Di sini the gift of the Holy Spirit is the Holy Spirit, yaitu Roh Kudus, bukan karunia. Mereka menerima baptisan Roh Kudus dulu. Kemudian setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus, baru Roh Kudus yang di dalam mereka itu memberi karunia bahasa roh. Oke? Dan kita melihat di sini ini yang berlaku. Ya. Semua orang-orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercanggang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurah ke atas bangsa-bangsa yang lain, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bernubuatlah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Ataupun dalam satu bahasa yang lain, bolehkah orang melarang mereka ini untuk dibaptis dalam air? Nah, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita, dan mereka pun dibaptis dalam air. Jadi kita melihat di sini, mereka percaya, nomor satu. Nomor dua, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kemudian mereka dibaptis dalam air. Nah, ini boleh berlaku. Ataupun yang boleh berlaku juga mereka percaya dan kemudian mereka dibaptis dalam air dan kemudian baru dibaptis dalam Roh Kudus. No problem. Ya. Jadi kalau kita membaca juga terus di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ya, ayat 1 sampai berapa ya? Sampai 7. Kisah Para Rasul ayat pasal 19 ayat 1 sampai 7. Kisahnya adalah di mana Rasul Paulus di Efesus, tempat yang bernama Efesus, dan di sana dia bertemu dengan murid-murid Yesus. Dan Rasul Paulus bertanya kepada 12 orang murid Yesus ini, waktu kamu percaya, kata Paulus, waktu kamu percaya, adakah kamu menerima Roh Kudus ataupun baptisan Roh Kudus? Dan jawab mereka, belum. Bahkan kami tidak pernah pun mendengar adanya Roh Kudus. Jadi kita banyak gereja di Kucing ini, ya, banyak mungkin mendengar ataupun mengetahui saja, tetapi belum mengenal Roh Kudus, ataupun ada yang belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Tetapi yang baiknya bagi manusia-manusia, kata Paulus di sini, kalau begitu kamu belum pernah mendengar Roh Kudus. Jadi baptisan apakah yang telah kamu semua terima? Jadi mereka mengatakan baptisan Yohanes. Bukan anak David sana ya. Yes, John. Baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang yang telah bertobat. Itu kata Rasul Paulus. Baptisan dalam air itu. Dan Rasul Paulus menerangkan kepada mereka harus menerima baptisan percaya pada Yesus yang datang selepas Yohanes, dan mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptisan dalam Roh. Dan apabila Rasul Paulus tumpang tangan, dia berdoa untuk mereka untuk menerima Roh Kudus, Roh Kudus pun turun atas 12 murid Yesus ini yang telah percaya Yesus, kan? Turun Roh Kudus atas mereka, dan mereka pun menerima Roh Kudus, dan mereka penuh oleh Roh Kudus, dan mereka mulai bercakap-cakap dalam bahasa roh yang diberi oleh Roh Kudus, dan bernubuat. Bernubuat berarti memujikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengeluarkan kebenaran tentang Tuhan. Itu bernubuat. Jadi kita melihat di sini banyak kisah Alkitab, ya, firman Tuhan mengatakan orang yang percaya terus diperkenalkan kepada Roh Kudus. Ini penting. Kalau tidak, dia dibiar lama kelamaan dia tidak ada lagi. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada kuasa, tidak ada excitement, tidak ada kehidupan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar.
Ini penting untuk gereja. Yes. So, bagaimana untuk menerima Roh Kudus ataupun karunia-karunia Roh? Oke. Tahukah saudara, satu yang kita harus ingin sungguh-sungguh, siapanya? Uang, istri orang, suami orang. Satu yang digalakkan Tuhan untuk kamu dan saya yang telah percaya pada Yesus, yaitu kamu dan saya harus ingin sungguh-sungguh untuk memiliki karunia-karunia Roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 31 yang mengambil nota. 1 Korintus 12, 1 Korintus pasal 12 ayat 31 dan juga pasal 14 ayat 1. Desire, inginkan, earnestly, sungguh-sungguh, spiritual gifts, karunia-karunia Roh. Berartinya kalau kamu dan saya memiliki karunia-karunia Roh itu, kelima seberande beda-beda yang di sebelah ataupun yang di depan, di belakang, yang belum menerimanya harus menginginkan itu bersungguh-sungguh. Saya ingat 30 lebih tahun yang dulu, saya sudah percaya Yesus, dan saya mendengar orang di dalam gereja bercakap dalam bahasa yang pelik pula ini. Tetapi di dalam hati saya ingin, pada saat itu saya ingin sangat untuk berbahasa seperti itu. Dan mereka, tidak memperkenal kepada saya tentang karunia-karunia bahasa Roh. Sampai ada seminar baru saya mengerti. Dan saya ingat, tetapi ada keinginan. I want that, oh Lord, I want that. What's that? Saya coba bercakap dalam bahasa Roh, tidak keluar, tidak ada. Suatu hari mereka memanggil, siapa yang mau dibaptis dalam bahasa Roh? Saya dulu di sana. Saya dijamah oleh Roh Kudus, dan pada saat itu saya menerima bahasa Roh. Sampai sekarang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus-putus. Jangan salah paham, tidak karena kita 24 jam berbahasa Roh, no. Tetapi firman Tuhan mengatakan sentiasa berdoa, ya. Tidak berarti tidak melakukan yang lain. Apa yang kita lakukan sentiasa dalam keadaan doa, keadaan kita ada pergaulan dengan Tuhan. Yes. So, ingin, ada ingin. Di sini saya tahu banyak sudah menerima Roh Kudus dan bahasa Roh, kan? Bukan hanya ingin, tetapi Yesus mengatakan minta dan terus minta dan terus minta. Tuh. Dalam Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ada tetamu datang, tetapi pada hari sudah malam, dia tidak ada roti untuk memberi tetamu itu. Jadi dia ketuk pintu jiran sebelah, tetapi jiran sebelah mengatakan, jangan kacau saya sudah dengan anak istri di tempat tidur, saya tidak akan buka pintu. Tetapi dia terus ketuk, terus minta. Akhirnya orang yang tidur itu bangun juga dan beri dia roti untuk diberi dia kepada sahabatnya. Dan Yesus dalam konteks itu, dia mengatakan kepada murid-muridnya, minta. Itu dia di dalam bahasa asal Alkitab. Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking until you have it. Itu sebab Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu orang yang jahat-jahat, pandai kamu memberi anakmu yang baik, apalagi Bapamu di surga memberi Roh Kudus kepada kamu. Itu konteksnya itu. Roh Kudus is the best. Saya ingat Philip Mandova
Nyanyi dia, Holy Spirit my best friend. Itu dia, tetapi pada saya Yesus my best friend. Sama ya. No problem. Jangan no compare. God is one. Hallelujah. So, jadi itu adalah bahasa roh. Dan yang kedua, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus bila kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah karunia apa? Menggunakan mulut juga. Ya. Karunia untuk bernubuat. The gift of prophecy. Jangan salah paham. Nubuat bukan artinya semua yang memiliki karunia nubuat itu semuanya nabi, bukan. Ini, ya of course, kalau kamu nabi, memang kamu bernubuat. Tetapi ini bercakap tentang karunia, pemberian yang diberi oleh Roh Kudus. Karunia nubuat, siapa-siapa boleh memilikinya. Yes. Jadi karunia nubuat ini bedanya adalah bukan untuk individu. Kalau kamu ada karunia nubuat, ya adalah untuk orang lain, untuk membangunkan gereja. Karunia nubuat adalah bahasa yang diilham oleh Roh Kudus Allah, diberi dia kepada kamu yang memiliki karunia nubuat untuk diucap dalam bahasa yang kita paham, dalam bahasa yang kita tahu. Amen. Jadi barunya semua orang dibangun. Jadi karunia ini adalah untuk gereja, untuk membangun. Karunia bahasa roh juga boleh untuk membangun. Kalau dia diterjemahkan, ditafsirkan ya, interpret. Baru orang lain dibangun, mengerti dalam bahasa yang kita paham ya. Oke, jadi karunia nubuat ini bukan berkhotbah, bukan karunia berkhotbah. Khotbah adalah panjang lebar, nubuat adalah lain. Banyak saya dengar orang yang bernubuat pun panjang. Jadi saya tanya, kamu ingatkah apa yang orang nubuat itu? Sama ingat karena terlalu panjang. Ingat, nubuat bukan khotbah. Nubuat kadang-kadang kalau kamu dan saya diberi karunia nubuat, ini pengalaman saya ada karunia itu. Apa yang kamu terima, kadang-kadang mungkin 2-3 ayat saja, 2-3 perkataan, ataupun 1-2 ayat, 2-3 perkataan. Itu saja. Jadi janganlah tunggu sampai perkataan itu penuh dan masuk akal pada kamu, baru kamu bernubuat. Jangan. Itu bukan karunia nubuat. Karena Allah mau mengilhamkan kamu supaya kamu bangkit dan terus mengatakan nubuat itu yang datang dari Allah dengan iman. Dan orang yang bernubuat adalah iman yang luar biasa, dan nubuat itu pasti berlaku. Kita tahu firman Tuhan mengatakan there is a false prophet. Why? How do you know? What he prophesies never come true. Senang saja. So kalau begitu, baru mula-mula gereja itu riuh dengan nubuat. Sekali bila kita mengajar dari firman Tuhan, pada minggu depannya senyap, tidak berani orang bernubuat. Jangan takut. Kalau kita manusia, kita boleh silap dan salah, amen. Tapi harus dalam keadaan yang mau diajar. We are teachable. I'm not afraid to make mistake. Jesus loved mistake rather than to keep quiet. Tuh? Jadi bila kita menerima 2-3 ayat, mula bercakap, bernubuat dalam bahasa yang kita mengerti. Kemudian mungkin Roh Kudus memberi 1, 2, 3 lagi ayat, kita sambung. Kalau tidak, kita stop. Walaupun nubuat itu tidak masuk akal, tetapi ada di antara kita perlu firman itu. Ini nubuat, ya, bukan dari nabi, tetapi dari ahli-ahli gereja biasa. Oke, itu adalah nubuatnya. Oke, jadi apa yang saya ajar di dalam 2 minggu ini
Kalau kita perhati dan pikir dalam-dalamnya, apa yang saya ajari dalam 2 minggu ini, kalau kamu sadar, adalah untuk individu, for individual, pribadi. Karunia bahasa roh adalah untuk individu, untuk kamu saja, untuk membangun individu, ya. Baptisan dalam Roh Kudus untuk individu, untuk kamu. Dan apa lagi? Baptisan dalam air untuk individu. Takkan kamu baptisan dia, wakil saya, mana boleh. Baptisan dalam air untuk individu. Jadi apa lagi? Berjalan dalam roh. Walk in the Spirit. Be led by the Spirit. Dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk individu. Ini penting. Kecuali karunia nubuat tadi bukan untuk individu, tetapi saya menyebutnya karena dia adalah karunia yang diberi Roh Kudus kepada mulut kita untuk bercakap. Ya. So, Tuhan, yang paling penting dulu, Tuhan mau sentuh individu. Kita baca firman Tuhan, dia selalu sentuh individu itu. Dari dia sentuh dia individu itu percaya dan bersandar pada dia. Dia mengubah individu ini dan memberi dia Roh Kudus kebolehan luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Yes. So, berjalan dalam roh. Kita tidak boleh berjalan dalam roh ataupun dipimpin oleh roh tanpa menerima Roh Kudus. Tuh. Jadi sedih karena saya bertemu dengan kurangnya tidak sedikit gereja. Mereka tidak percaya pada Roh Kudus. Mereka mengatakan ini bukan struktur kami. So, sorry. Dia tanggung jawab. Kita tidak boleh dibimbing oleh Roh Kudus tanpa Roh Kudus. Oke, dibimbing oleh Roh Kudus adalah satu yang penting. Benar, karunia roh tadi penting kan? Tanpa karunia roh kita tidak dapat membangun kerajaan Allah ataupun mengembangkannya. Tetapi yang paling penting juga, tidak kurang pentingnya, harus kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan di dalam roh. Ini penting. Kenapa? Karena kamu dan saya hanya dapat menjadi matang di dalam Tuhan bila kita berjalan di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus. We will not mature in the Lord if we don't walk in the Spirit, be led by the Spirit. Kan Roh Kudus memberi kita apa? Buah, fruit of the Spirit. Jadi kalau orang tidak memiliki Roh Kudus, tidak ada kebaikan, tidak ada buah roh. Gereja itu begitu saja. Bahkan firman Tuhan dalam Roma mengatakan, siapa yang tidak ada Roh Kudus bukan milik Yesus. Serius. Stop. So, kita melihat untuk kita tumbuh matang. If we really want to be mature in the Lord, what is mature in the Lord? To be like Jesus. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh. Dan kita akan berbuah. Buah apa? Buah roh. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15, Aku adalah pokoknya, kamu adalah cabangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sama. Dan ini wahyu yang diterima oleh Rasul Paulus daripada Yohanes pasal 15 itu. Ya, jadi
Buah roh, oke, kita mau melihatnya. Orang yang berjalan di dalam roh, dipimpin oleh roh. Apa arti? Apa arti itu? Yesus tadi mengatakan, tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Berarti ada pergaulan pribadi dan intim dengan Tuhan Yesus sentiasa. Amen. Ini penting. Bukan hanya satu kali, dua kali, tiga kali seminggu datang ke gereja. Apa yang kita lakukan setiap hari itu penting. Ya, datang ke gereja pun penting untuk menyembah bersama ya. Oke, kita mau melihat kepada buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Oke. Ini adalah buah roh. Bila kita berjalan di dalam roh, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita karunia-karunia Roh Kudus. Dan bukan hanya itu saja, kita berjalan. Roh Kudus mau memimpin kita dalam kehidupan kita supaya kita menghasilkan buah roh. Oke. Galatia pasal 5 ayat 22 saya baca. Tetapi buah roh ialah, but the fruit of the Spirit is, satu buah saja, is, bukan A-R-I, bukan banyak, satu buah. Tetapi dalam satu buah ini ada 9 perkara ataupun 9 perisa. Have got 9 different tastes from this fruit alone. Okay? So apa dia? Buah roh itu. Kasih, love, sukacita, joy, damai sejahtera, peace, kesabaran, patience, kemurahan, kindness, kebaikan, goodness, kesetiaan, faithfulness, kelemah lembutan, gentleness, penguasaan diri, self control. Against such there is no law. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi apabila kamu dan saya memiliki Roh Kudus, ada orang kata, kamu sudah ada buah. Benar, tetapi buah itu tidak akan menjelma keluar kalau kita tidak berjalan di dalam roh dan dipimpin dalam roh. Ini sangat penting. Ini kehidupan surgawi. Ini kehidupan Yesus. Buah roh itu siapa punya? Ini kehidupan Yesus. So, buah untuk berbuah yang mengambil masakan, itu sebab berjalan di dalam roh menghasilkan buah roh. Berjalan adalah satu ya, di dalam kehidupan kita yang biasa, kan? Bukan berlari. Berlari itu bukan setiap kali kamu berlari, kan? Berlari ke depan keluar, berlari keluar masuk ini berlari. Tidak, kita berjalan. It's a normal life. Begitu juga bergaul dengan Yesus. Setiap hari adalah normal life for a Christian. Hidupan biasa. So, kalau kita berjalan di dalam roh, dipimpin dalam roh, kita ada buah itu. Tetapi dia mengambil masa untuk membesar sampai kita ke surga. Yes. So, ada pula kamu mengatakan, ada sukacita orang bukan Kristen pun ada sukacita. Apalagi? Ada apa lagi? Ada damai sejahtera, ada aman. Orang bukan Kristen pun ada aman. Baru-baru ini tadi saya bertemu dengan seorang, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Dia senyum, dia mengatakan kepada saya, tiba-tiba dia mengatakan, saya happy. Kamu orang tua ini, memang happy, kamu nampak happy. 70 lebih umurnya. Happy lah, I make myself happy. Happy betul, ada sukacita kan? Tetapi itu bukan orang yang berjalan di dalam roh itu. Itu orang berjalan di dalam daging. Ada happy kan? Ada sukacita juga. Tetapi dia tidak ada pengawal diri. He has no self control. Dia tidak ada kebaikan, tidak ada kasih pun, tidak ada. Tidak ada kindness, kelemah lembutan, tidak ada. Karena hanya Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang terus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, menghasilkan buah roh. Kehidupan Yesus. This is the key.
Tidak ada formula, tidak ada resepi, senang saja. Itu sebab jarang saya berkhotbah. Oke, nomor 1, poin nomor 2, 3, 4 ini kamu harus lakukan 7 perkara ini baru kamu. Oke, no, it's very simple. Kita harus kembali kepada basic Alkitab ini. Banyak cemaran firman Tuhan di dalam udara sekarang, in the internet. That's why I don't listen. Saya tidak. Saya hanya mendengar khotbah saya, khotbah Tommy minggu lalu. Ya, saya mendengar khotbah saya. Wah, saya pula dilayani saya sendiri, melayani saya sendiri. Benar. Saya mau nasihat. Berapa kali kamu dan saya mendengar khotbah? Saya nasihat. Banyak kali, makin bagus. Khotbah yang biblical lah, yang dipenuh oleh urapan. Karena Tuhan boleh mengatakan kepada kamu yang segar, yang memberi kebaikan, yang memberi tenaga dan memberi keindahan dalam hidup kamu. Pada mula saya belajar berkhotbah, saya mendengar pengkhotbah ini, pengkhotbah itu, berjam-jam saya mendengar, berulang kali saya mendengar. Baru berkhotbah, saya tulis dari awal sampai akhir, berjam-jam saya tulis dan saya melihat saya berkhotbah. Itu kita di Siokanis dulu, kampung, ya, di kawasan Setingan. Bukan senang. Saya tahu kita banyak sini asalnya bukan senang, tetapi lihat kamu dan saya sekarang kaya, amen. We are rich. Ya, by the world standards we are rich. Kita kaya. Tadi kita mendengar saudari, luar biasa, kaya, hebat. Yes, okay. So, kita berjalan dalam roh, kita ada buah Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu dan saya berjalan dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan berjalan di dalam daging. Nah, ini dia. Tidak dapat. Tetapi itulah yang sering kali kita lakukan, ya. Kita berjalan dalam roh, kita tahu apa yang kebenaran. Jadi mau juga kita menurut daging, struggle. Tetapi dalam Roma 8 saudara, kemenangan di dalam Yesus. Bila Yesus mati di atas salib, kita bersama dia disalib bersama. Kita sudah mati. Kalau kamu ingat, kamu sudah mati, kamu sekarang ciptaan baru. Bila kita berjalan dan digerak dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan melakukan perbuatan daging. Kita tidak akan berjalan dalam daging. Oke, perbuatan daging ataupun berjalan dalam daging. Oke, mari kita melihat dalam Galatia pasal 5 ya, yang sama ya. Ayat 19. Ini berjalan dalam daging. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu pencabulan. Pencabulan adalah adultery. Adalah orang yang sudah kawin, suami istri, mengadakan seks dengan pasangan yang di luar nikah mereka. Dan kecemaran adalah fornication. Fornication adalah orang yang belum kawin tetapi mengadakan seks di luar nikah. Dan kemudian hawa nafsu, kemudian penyembahan berhala, kita tahu ya. Kemudian sihir, sorcery, kemudian perseteruan. Perseteruan adalah bermusuhan. Kadang-kadang gereja bermusuhan, ini sedih. Itu kalau gereja bermusuhan, kalau kamu keluarga bermusuhan seringkali, kamu tahu kamu berjalan dalam daging. Kamu melakukan perbuatan daging. Bertobatlah. Apalagi perselisihan. Perselisihan adalah gaduh, bergaduh. Ada bergaduh? Dulu saya banyak gaduh. Tapi bila saya kenal Yesus, masih gaduh. Dipenuhi oleh Roh Kudus, masih gaduh. Saya mengatakan, kamu hebat. Setan pun saya icap. Saya beritahu mereka di sana. Jadi kita melihat lama kelamaan saya berjalan dalam roh. Sekarang saya melihat diri saya.
Thank you, Jesus. If I'm good, the goodness from God, He put in my heart. Because I'm willing. Kalau saya mengatakan, saya sekarang jahat, saya bohong, itu dusta. Tetapi saya baik karena Yesus memperbaiki kita. Siapa yang membuat kita baik? Roh Kudus. Amen. Jadi kita mau melihat di sini perbuatan daging. Bila kita berjalan dalam daging adalah semua ini perselisihan, yaitu gaduh, iri hatilah, cemburu, amarah, kepentingan diri sendiri, mementing diri sendiri. Persidaraan adalah kita tidak setuju dengan satu sama lain, jadi kita gaduh. Itu persidaraan. Ada dalam gereja orang tidak setuju dengan satu sama lain, gaduh. Tidak datang gereja lagi. Perbuatan apa? Perbuatan daging. Jadi kita periksa diri kita pagi ini, ya. Dan apa lagi? Roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu, ku peringatkan kamu supaya yang telah ku buat dahulu, seperti yang telah ku buat dahulu, kata Rasul Paulus, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal apa itu tadi? Perbuatan daging, yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Serius, yang tidak akan masuk surga. This is the gospel of Christ. Saya mau menggalak, berjalan. Kamu galak saya galak kamu. Kita doa agar kita terus berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh. Bila roh memimpin, mengatakan kepada kamu dan saya sesuatu, mungkin kamu tidak mengerti, tidak setuju, tetapi kamu tahu Yesus mengatakan, dombaku mendengar dan mengenal suaraku dan mengikut aku. Bagaimana pergaulan? Sentiasa kamu kenal dia. Dan Yesus mengatakan, aku kenal dombaku, ikut, walaupun tidak masuk akal. Banyak kali kepimpinan Roh Kudus dalam hidup saya tidak masuk akal, saya pergi saja, beres. Kalau saya mau pergi misi itu, dan ada banyak susah dan banyak sekali tidak dapat pergi, saya kembali dan bersuka cita pada Tuhan. Saya tahu pimpinan Roh Kudus. Ya, Dia yang melakukan kehendak di dalam kamu, melalui kamu dan saya. Amen. Jadi kalau kita membaca di dalam Galatia, ada dua macam, ya, dua macam perjalanan Kristen, dua macam perjalanan kamu dan saya pagi ini kita bersama, ya, yaitu nomor satu, secara individu kita berjalan dalam roh dan dipimpin oleh roh, secara individu, yaitu selepas kita kebaktian ini pulang rumah, itu individu, seharian secara individu kita berjalan di dalam roh. Di mana itu? Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. Saya baca, ya. Dalam Inggris Paulus mengatakan, I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Berjalan di dalam roh dan kamu tidak akan menyerah kepada keinginan daging. Kepada siapa? Individu. Dan kemudian bukan hanya kepada individu, kita perlu berjalan di dalam roh dan dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi juga berjalan beramai-ramai seperti kita dalam kebaktian pagi ini. Berjalan beramai-ramai bersama di dalam roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Yes. If we, itu kita, ya. Jikalau kita, siapa kita? Kita di sini yang percaya pada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Berjalan di dalam roh. If we live in the spirit, kalau kita hidup oleh roh, baiklah, hidup kita
ada dua macam perjalanan. Tuhan mau kita berjalan secara pribadi dengan Dia. Roh Kudus yang memimpin setiap hari. Dan kemudian Tuhan juga mau kita berjalan, bukan hanya pribadi yang banyak itu. Walaupun kita ramai, kita satu tubuh, kita mau berjalan di dalam roh bersama. Seperti kita pagi ini di sini dalam kebaktian, di dalam doa syafaat, di dalam kelompok rumah kongsi. Ini persekutuan, betul? This is fellowship, and our fellowship is with God the Father, God the Son, in the Holy Spirit, dan dengan satu sama lain. Persekutuan kita dengan Allah Bapa, Allah Anak, di dalam Roh Kudus, dan dengan satu sama yang lain. Oke, saya mau membaca di sini di dalam Ibrani. Saya mau habis dengan ini ya. Ibrani pasal 10 ayat 25, 24 dan 25 ya. Tulis ya. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Ini adalah gereja. Dan marilah kita, siapa kita? Kita gerejanya. Saling memperhati, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bagaimana itu boleh berlaku kalau kita tidak bersama? Ya, nah, itu persekutuannya. Janganlah kita gerejanya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, bergerak dalam Roh Kudus, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Yes, not forsaking the assembling of ourselves together. Itu sebab saya mengangkat dalam keadaan baik, keadaan tidak baik, dalam coronavirus, dalam penyakit plagues, no one can stop us from assembling together, especially as the day is approaching. Baik to the day is approaching, the rapture. We are not of this world. That's why I know my God is my shield. Pagi ini Tuhan mengingat kepada saya, sebelum datang awal pagi, Dia mengatakan doa supaya malaikat melindungi kamu dan semua orang di daerah itu, termasuk kerajaan, tidak tahu kamu berkumpul di sini. Itu doa saya. Saya heran, Kristen mengatakan, takut ini, takut itu. Hand sanitizer, spray body pun sanitizer, kereta semua sanitizer. Saya pikir, ambil orang besar pasang sanitizer, selamin semua sana di sana. Lucu ya. Oke, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan itu salah, tidak ada salah. Oh betul, tidak ada. Tetapi firman Tuhan, maukah kita mengikuti? Kita berdoa. Yes, kita ada pelindung. Tuhan adalah penyembuhku. Tuhan adalah pelindungku. Tetapi kita takut. Double standard. John, hari ini Tuhan mau menggalakkan kamu dan saya. Do not be afraid. 366 kali dalam firman Tuhan, jangan takut, for you have received not the spirit of fear, but the spirit of power, love, and self-discipline. Karena kamu dan saya sudah menerima Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang menakutkan, tetapi Roh Kudus yang memberikan kuasa dan kasih dan hidup disiplin. So, kita melihat, satu lagi ayat dalam 1 Yohanes. Tadi saya belum habiskan ayat 25 itu. Janganlah kita menjauhkan diri dan pertemuan ibadah kita. Pagi ini, ibadah ini ya. Begini ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apakah hari Tuhan yang mendekat? Ini bercakap tentang pengangkatan, the rapture yang akan berlaku tidak lama lagi, anytime from now. Amen. So, marilah kita ingatkan diri, ingatkan satu sama yang lain. Terus dipenuhi oleh Roh Kudus, terus menginginkan karunia Roh. Earnestly desire.
supaya Roh Kudus memberi kamu semua di sini karunia roh. 9 macam karunia roh di dalam 1 Korintus pasal 12. Alangkah hebatnya, hebat. Dan juga kemudian kita juga berjalan di dalam roh, dipimpin oleh roh, dan kita akan menjadi matang seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus yang ku minta. Ialah jadi seperti Dia di dalam hidupku hingga akhirat. Yang ku minta ialah jadi seperti Dia. Lakukan apa yang kita dengar pagi ini. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Kita bertemu lagi minggu depan. Haleluya. Amin.